guru peserta dalam kombel batik Sirefa. Kita akan melihat pemaparan rencana tindak lanjut dari Pak Fian terkait dari yang tergabung dalam PKG PJOK. Harapan saya Pak Fian ini akan terus berlanjut, bukan hanya sekedar dari paparan ini tapi menjadi aspek. Oke, saya serahkan lagi kepada Pak Fian. Baik, terima kasih Bu Waka untuk kesempatannya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Oke. Hari ini saya akan menyita waktu 20 menit saja terkait dengan rencana tindak lanjut program pendidikan pengembangan kompetensi guru PJOK. Kegiatan ini kegiatan terakhirnya. Kami mulai proses pendidikan di bulan Juni hingga sekarang selama 3 bulan dilaksanakan secara daring dan juga luring. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memaparkan rencana tindak lanjut ini. Kami ditugaskan untuk berbagi di Kombal dan minta nanti dukungan dari Bapak Ibu. Nah, judulnya ini pembelajaran berbasis project dengan pendekatan sport education model. Jadi ada pendidikan gerak yang di dalam. Nanti anak-anak ini diberikan tugas dan saya nanti sebagai fasilitasinya guru PJOK. Mereka akan membuat sebuah kepanitiaan terkait dengan di bawahnya ada futsal melatih kepemimpinan murid. Itu judul umumnya Bapak Ibu. Kemudian latar belakang dari program tindak lanjut ini adalah karena di SMP 6 itu berdasarkan minat anak-anak kita di SMP 6 sangat banyak minat di futsal. Gitu Bapak Ibu. Terbukti bahwa sebagian peserta didik memiliki minat dalam olahraga futsal. Program latihan futsal sebenarnya kita sudah laksanakan beberapa tahun terakhir. Namun harapan saya nanti program ini bukan hanya untuk meraih prestasi di jangka pendek, tapi bagaimana anak-anak itu melatih kepemimpinan melalui mereka akan membuat panitia kecil seperti halnya kelas meeting yang kita pernah laksanakan di tahun sebelumnya, sehingga anak-anak mempunyai jiwa kepemimpinan sedini mungkin. Dan harapan terakhir nanti ketika kita melaksanakan kegiatan kelas meeting, anak-anak itu bisa berperan aktif di dalam kepanitiaannya. Ini membantu kita guru. Tapi mereka sudah tahu lebih awal seperti apa itu kepanitiaan, gitu melalui program Sport Education Model ini. Nah itu kalau kita lihat dukungan kombel kita di sekolah ini, kemudian sarana prasarana, dukungan kepala sekolah, guru, saya rasa kolaborasinya sangat luar biasa. Betul kan Bapak Ibu? Ya, kolaborasi di kombel kita pasti berjalan terus, maka pasti program ini nanti akan berjalan dengan lancar. Ya, oke? Ya, ini tujuannya meningkatkan pemahaman peserta didik terkait pentingnya aktivitas gerak. Nah, anak-anak sekarang ini banyak main HP Bapak Ibu. Mereka lupa untuk bergerak lagi. Maka ini tantangan kami selaku guru PJOK. Kemudian pengembangan keterampilan dasar dalam menerapkan strategi taktik dan pemain futsal. Nah, kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik terkait bermain futsal sesuai dengan aturan resmi. Selama ini kan anak-anak hanya bermain saja, tidak paham tentang aturan resmi. Kemudian mereka nanti akan bersaing dalam kompetensi, tapi mereka sudah pemahaman mereka terhadap futsal sudah betul-betul dilatih dalam program project ini. Kemudian yang berikut yang paling terakhir adalah melatih kepemimpinan murid sedini mungkin melalui pembentukan kepanitiaan kecil. Tapi mereka yang nanti buat berperan penting di dalam kegiatan itu. Guru hanya memfasilitasi saja. Nah itu Bapak Ibu.
Lanjut. Nah, capaian yang diharapkan dari program ini, pusat ini berkolaborasi, ya, dimulai dari membuat agenda pertemuan, kemudian membentuk kepanitiaan, membagi tugas sesuai dengan kepanitiaan itu, kemudian menginformasikan jadwal kegiatan, jadwal pendaftarannya, sampai puncak nanti mereka pada pertandingan dan anak-anak yang akan nanti menyiapkan hadiahnya itu sendiri. Jadi mereka kerja sendiri. Nah, ini salah satu proyek yang orientasi berpihak pada murid. Kemudian tidak lagi yang terakhir Bapak Ibu, dari anak-anak sudah membentuk kepanitiaan. Mereka terlibat aktif langsung. Biasanya kita di akhir semester di sini ada kelas meeting, dan kita tidak susah-susah lagi untuk memfasilitasi. Anak-anak sudah dibekali dengan proyek ini. Nah, khususnya kami di guru PJOK. Begitu Bapak Ibu. Itu harapan terakhir dari kegiatan ini. Dan programnya adalah program kokurikuler, di mana program ini masih ada kaitan dengan pembelajaran PJOK yang ada di dalam kelas, tapi dia dibawa ke konteks kokurikuler, gitu. Kemudian kelas yang terlibat nanti, peserta didik yang terlibat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang sudah bergabung di grup futsal kita. Dan saya akan kolaborasi dengan OSIS, karena OSIS ini selalu berperan penting dalam setiap kegiatan di sekolah ini. Sehingga kalau dibekali dengan proyek ini, kita tidak susah. Tidak susah lagi, khususnya guru PJOK untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan futsal. Nah, tahapannya Bapak Ibu, kolaborasi saya minta nanti guru IPA, guru IPS, guru PKN juga terlibat langsung bersama-sama saya memfasilitasi anak-anak. Kenapa harus guru IPA? Mereka akan terlibat dalam misalnya pemenuhan makanan apa yang dibutuhkan pada saat kegiatan kepanitiaan itu, identifikasi. Kemudian IPS itu bagaimana melatih ilmu kepemimpinan dengan PKN-nya. Nah, anak-anak misalnya ilmu sosialnya, misalnya bagaimana anak-anak membuat sebuah informasi, misalnya pendaftaran futsal, dan bagaimana membuat sebuah informasi itu yang bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi itu yang kita butuh guru IPS. Masih konsentrasi ya Bapak Ibu? Ini rupanya tidak konsentrasi semua. Oke, lanjut ya. Setuju lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita petakan aset kita di SMP 6, aset ini modal kita lah kepala sekolah yang energik, dukungannya luar biasa, guru-guru, siswa, dan juga orang tua. Itu. Ini peluang besar dalam proyek ini. Kemudian lapangan olahraga kita ini terjamin, walaupun nanti mungkin kendala di tiang futsalnya. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan pihak luar untuk tiang futsal. Kemudian aula yang besar ini bisa kita pakai untuk anak-anak rapat. Kemudian ruang kelas, kemudian nanti kita menggunakan papan skor kalau anak-anak sudah mulai pertandingan. Asal lingkungan juga sangat mendukung Bapak Ibu, lingkungan kita yang sejuk ini, ya. Kemudian aset sosial. Nah, aset sosial Bapak Ibu, kita punya komunitas belajar batik Sireva. Saya bikin kali batik Sivera. Ternyata ini batik Sireva. Nah, itu. Ternyata ada artinya, gitu. Lanjut. Oke. Rencana aksinya, rencana evaluasinya. Selama proses kegiatan ini, anak-anak dievaluasi melalui asesmen formatif, pengamatan langsung. Sejauh mana progres programnya mereka itu. Begitu. Kemudian di akhir juga nanti melakukan asesmen sumatifnya untuk mengetahui pencapaian dari program ini dan pemahaman siswa. Itu harapannya.
dan mungkin dalam bentuk refleksi juga Bapak Ibu untuk bisa mengetahui dan juga wawancara langsung kepada siswa gitu Bapak Ibu. Oke, masih konsentrasi? Oke, mohon maaf sedikit lagi, satu slide lagi. Masih konsentrasi. Mohon maaf ini bukan numerasi ya, ini kita masuk olahraga sedikit ya. Nah, tantangan dalam membuat proyek ini, waktunya Bapak Ibu tidak terlalu lama. Saya diberi waktu hanya 2 minggu. Bayangkan. Ya. Kemudian pemahaman peserta ini dalam memahami sebuah kepanitiaan itu masih kurang. Itu Bapak Ibu, masih kurang sehingga membutuhkan sebuah pembinaan khusus nanti memfasilitasi khusus mereka supaya mereka bisa tahu apa sih tugas-tugas dari panitia itu. Nah, kemudian dukungan swadaya yang memiliki DSMP memang sudah ada, tapi kita masih kekurangan tiang futsal. Gitu. Mungkin kita kolaborasi keluar nanti untuk bisa dapatkan tiang futsal. Nah, cara mengatasinya ini nanti saya akan undang wasit dari luar, wasit dari luar, ya anak-anak yang hobi di wasit nanti, yang kan ada yang wasit nanti, ada yang ketua panitianya, ada seksi konsumsinya, ada yang papan skor, ada yang bagian penonton, semuanya dilibatkan dalam kegiatan ini. Anak-anak punya perannya masing-masing. Begitu, saya akan undang teman wasit dari luar untuk melatih anak-anak kita ini sedini mungkin sehingga nanti pada event futsal kita guru tidak terlalu campur tangan di dalam kegiatan, tapi mereka yang sudah berpengalaman dalam proyek ini ya membantu kita. Nah, itu harapannya dari proyek yang nanti akan saya laksanakan kurang lebih 2 minggu ke depan. Bapak Ibu, ya untuk pemaparan program Tiga ini saya rasa sudah cukup. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan supaya menambah persiapan saya dalam melaksanakan proyek ini. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang ya, Ibu Sinta. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Sinta Melo dari sini saya bertanya, Pak, dari kegiatan tadi mereka ada tantangan yang Pak, nanti tantangan yang akan dihadapi Pak seperti apa sih Pak? Sebelum buat itu kan Pak sudah punya tantangannya. Oh, ini saya buat ini berarti nanti bisa saja tantangannya seperti ini. Coba bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Bu Vita. Ada lagi supaya saya jawab satu kali? Ada lagi? Satu dong. Silakan Ibu Santi. Program pembelajaran berbasis proyek namanya Sport Education Model. Oke, terima kasih. Yang pertanyaan Ibu Sinta dan Ibu Santi, SS. Oke, Ibu Sinta, tantangannya tadi itu waktu Bapak Ibu. Waktu yang tidak cukup hanya 2 minggu diberikan kepada saya karena kami nanti akhir program ini tanggal 27 Agustus itu sudah selesai, sudah 3 bulan. Nah, cara mengatasi nanti karena mereka sementara dengan saya sekarang tim futsal kita akan berlaga di Giovanni Cup 3. Saya akan fasilitasi mereka sekaligus juga melatih mereka sekaligus bagaimana cara membentuk panitia kecil begitu. Mungkin nanti pertandingannya simulasi saja, tapi ada kepanitiaan dalam kegiatan itu, kepanitiaan resmi begitu Bapak Ibu. Tantangan dan kemudian tantangan yang berikut mungkin lapangan tiang futsal kita tidak ada, maka nanti saya mau berencana
kolaborasi dari teman yang dari luar untuk kita siapkan tiang futsal. Nah, kemudian dari Bu Santi tadi bertanya apakah program ini, proyek ini bisa diterapkan di Mapelai. Sebenarnya bisa, tapi karena mungkin nanti berbeda alur saja. Sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah laksanakan proyek ini, tapi kami di namanya Sport Education Model. Maka waktu kali PKG saya paparkan promosi kita kegiatan. Oh kan pernah lakukan di SMP 6 itu dalam bentuk kelas meeting. Oh yang terlibat adalah panitia OSIS semua di dalam, siswa semua. Tapi karena itu mereka kan sudah kelas 8, kelas 9. Nah saya maunya dalam proyek ini ada kelas 7 lagi di bibir baru, dan mereka memang dilatih khusus dalam proyek ini. Nah jadi sehingga nanti tidak lanjut dari mereka ini ketika ada kegiatan kelas meeting, mereka kita fasilitasi untuk berperan penting dalam kepanitiaan sehingga memudahkan kita guru. Kemudian melatih pemahaman anak sedini mungkin tentang futsal, aturan resmi futsal, tentang perwasitan futsal, ya, dan sebagainya. Oke, 2 pertanyaan ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu. Mohon maaf ada yang kurang, dan saya dalam ruangan ini menyampaikan mohon dukungan Bapak Ibu sehingga proyek ini benar-benar terlaksana dengan baik di bulan Agustus ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sampai jumpa dengan waktu.